Season 2 episode 8 Podcast Kampung. Satu, dua, tiga. Alright, baik. Jadi di podcast kita yang ke-33 ini kita bakal membahas tentang beberapa tempat makan yang pakai penglaris ya di negara. Dong, bukan itu dong. Kita bisa lihat nih suasana agak gelap, sedikit pucat. Berangin kita lagi ini tempat syuting kita di Tanjakan Emen ya. Anjing. Bukan. Jadi maksudnya- kebetulan kita ini syutingnya malam Jumat juga, jadi kita akan membahas tentang hal-hal horor. Es teh manis dulu tadi ya. Ya nggak usah lah. Nggak, gini, karena ini podcast kampung, kita juga bakal membahasnya tentang hal-hal horor yang terjadi di sekitar kita nih, kampung kita Majalengka. Oke? Langsung aja kali ya ke berita pertama. Oke. Sinopsis apa? Bukan. Nih, ada nih satu nih. Hantu di rumah dinas Majalengka, Jawa Barat oleh Bristory. Ini dari Kumparan. Oh, masuk kumparan ya? Iya. Buset. Ini adalah kisah cerita tentang rumah angker di Majalengka. Cerita yang cukup panjang. Anjing, emang panjang kayaknya nih, gak bisa deh. Coba dilihat. Satu podcast. Ngapain Kayaknya kalau dilihat dari judulnya ada hantu di rumah dinas itu aja. Nah. Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut gue sih emang serem ya, karena gue pernah beberapa kali ngelewat situ kayak emang dilarang masuk gitu ke dalamnya. Ya kan, lu bukan siapa-siapa, gak ada kepentingan juga mau ngapain. Kirain emang serem gitu. Ini kan rumah dinas, pasti ya dinas-dinas yang masuknya lah. Oke. Saya pernah masuk. Pernah masuk. Namanya kan dinas. Dinas. Dinas irit. Nah, itulah intinya ada hantu di rumah dinas. Tadi ceritanya dari Bang Dian ya. Mungkin pasti normal lah, bukan normal juga. Ngelihat-lihat sosok dan lain-lain kayak hantu-hantu lokal. Iya. Kayaknya kuntilanak, pocong kayak gitu. Gak mungkin kan di rumah dinas ada Van Helsing. Iya. Tapi asik juga ya kalau Van Helsing main-main ke Indo. Kayak mau nakut-nakutin ini loh, hantu juga bisa traveling. Kayaknya gak mungkin ada pakai jubah hitam. Baru 3 menit keringat dingin lagi. Oh, blok. Cuman horor atau mistis selalu ada gitu kan. Lekat lah. Apalagi maksudnya kita kan dari jauh nih, misalnya kita kuliah di mana? Oke. Dari Bandung. Masih di sana. Coba Mas perkenalan diri lah. Oh iya, jangan lupa. Nih kita kedatangan tamu di episode kali ini. Siapa nih? Kenalin. Nggak bisa mengira Kiwil. Nama saya Suwarto, hobi kanibal. Yang bener mas. Oh, Bagi-bagi. Sejak kapan jadi kanibal mas? sejak kemarin lah. Apa ya aja yang coba-coba? Karena lapar, nggak dikasih makan, akhirnya nyobain mangke tikus, sarapan jari manis. Wih, Coba. cukup ngeri ya tamu kita kali ini. Cuman anggap aja normal. Jadi kita beberin ini namanya Iza, ini teman kita di Unsur. Dia teknik geologi ya. Iya. Dia punya segudang cerita metafisik dan supranatural. Jadi Iza tuh sensitif sih enggak ya dibilangnya, karena si Iza dibicarain juga nggak apa-apa. Enggak gitu dong maksudnya. Nah, itu katanya bukan itu. Cuman emang kalau yang saya baca-baca sih emang apa sih kejadian mistis-mistis akan lekat atau mendekat itu dengan orang-orang yang berpenampilan mistis juga bisa kita lihat. Ya, Kalau bisa dilihat ini ada tanda lahir di sini X. Ini bekas digigit Dracula ya. Iza nggak mistis ya, kayak pegawai IT. Datang, saya kira habis pulang kerja. Cuman apa nih mas? Cicet-cicet lah. Iya. Pengalaman horor mas nih selama. Kalau bisa sih di Majalengka atau hal-hal lain ya. manggilnya harus mas banget nih. Ya kan dari Jawa kuliahnya. Iya. Kayak tukang bakso. Mas.
Bahasa satu. Coba. Bahasa di Majalengka manggilnya Udah lah. bahasa nggak penting. Ya jadi dulu sih sebenarnya dulu banget dari saya kecil dulu itu emang kayak ya sering sakit-sakitan dan pernah berobat juga bolak-balik Bandung selama 2 tahun kurang lebih. Di umur berapa? 1 tahun 1 sampai 2 berarti ya? Ya kecil sekitar umur 1 tahun sampai 2 Wah. tahun. Belum boleh keluar tuh berarti. Tapi situ ingatnya dari mana 1 tahun dan tuh udah bolak-balik Bandung? Iya itu kan diceritain. Oh, diceritain orang tua kayak gitu. Terus ya sakitnya juga agak aneh lah gitu. Bukan Nggak tahu kenapa. penyakit-penyakit biasa. Bukan penyakit biasa ya Ya. kayak ganteng kronis nggak gitu juga. Iya. Lanjut Mas. Jadi ya gitulah intinya pernah sakit Oke. dan sebenarnya ngelihat itu agak bukan ngelihat agak kurang ya. Ngelihat itu kurang sensitif lah kalau buat ngelihat kalau buat Berarti tapi bisa ngeliat ya. Melihat secara langsung gitu. Enggak. Ini berapa nih? maksudnya Mistis. Oh, mistis. ya, maksudnya mereka yang berdampingan dengan kita gitu. Ya. Kayak orang tua. Jadi tuh emang waktu kecil juga nggak sering, bukan sering sih, banyak kejadian yang emang ya saya juga nggak mau itu terjadi. Gimana tuh Mas? Gimana yang maksudnya yang dari kecil tuh ngeliat apa? Ya pernah waktu digendong tiba-tiba natap ke atas ke pohon, tiba-tiba ada Mangga. lontong sayur. Ngomongin tentang lontong sayur. Enggak usah diterusin. Masa? Enggak maksudnya ada Pocong. ya ada yang Wah, putih. itu juga. Kita jujur-jujur lah, pocong. Ya, ya nggak apa-apa ya sebutnya. Ya ada congkil, ada pocong di atas pohon mangga dan tiba-tiba nangis dan ya udahlah banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita kan mau ngulik yang kebanyakan di kampus nih, katanya di kampus dan kisah-kisah hidup di waktu di kuliah banyak banget nih mistisnya. Kuliah banyak pasti Ya, SMA. yang serem yang di kuliah gitu, misalnya. Di kuliah tentunya yang paling banyak kejadian sih di kontrakan ya. Nah, gimana tuh kontrakan itu? Kontrakan saya sendiri. Jadi waktu itu Oh, semester kuliah kontrak Mas. iya Oh, kontrak. ngekos setahun habis itu kontrak. Oh iya. Oke. Jadi kontrakannya itu bisa dibilang itu rumah tua. Tahu lah kalian ya kayak rumah tapi terminalnya itu nyoloknya itu dari lampu. Oh, Tua banget kan? karena semua gini. Enggak, jadi colokan Yang bayang nih. colokan yang apa ya kayak biasa itu Ya. colokan terminal yang rumah-rumah kita biasa kan biasanya ada yang bulat itu nyolok langsung. Iya. Kalau dari kontrakan saya itu harus dari lampu. Oh, jadi sambung-sambung ya? Iya, disambung. Kan kelihatan tua banget kan rumahnya. Iya, iya, iya. Nah, dari situ juga udah dari awal-awal sih dari mulai harga, kontrakan 7 kamar, 2 kamar mandi, hitungannya lega lah bisa buat ya anak-anak banyak main juga bisa sampai 50 orang situ mungkin. Jadi emang rumah tua banget. Harganya juga terjangkau, sangat terjangkau Malah bisa dikatakan murah mungkin ya? murah Iya. sekali. Dari situ curiga. Bukan curiga sih, awalnya juga Kayaknya bersyukur deh waktu itu. Alhamdulillah. iya bersyukur ada, curiga ada. Oh, iya, gitu. iya. Kayak sempat anak-anak tuh mikir ini kontrakan bekas pembunuhan kali. Oh, Sempat ada, iya. ada negatif tentang si kontrakannya Kontrakannya. sendiri. Oke. Kamu sebelumnya perlu nyari info-info kontrakan yang kayak gitu. Udah. Apa emang kemarin info kontrakan tempat pembunuhan? Nggak ada dong. Nggak ada yang mau nanti ya. Jadi itu ceritanya itu dari satpam, ada info, ada kontrakan buat 7 orang di mana katanya di daerah, sebutin aja daerah dekat terminal Purbalingga. Oke. Nah, habis itu lanjut ya ceritanya Iya, tadi. iya, iya. Kita langsung ngobrol sama si Mbah yang punya, kita manggilnya Mbah yang punya Tapi fisiknya emang Mbak. Mbah Oh, iya. udah tua 76 tahun. Umur panjang ya Mbak. Ya amin. Masih ada mbak ya sekarang? Masih ada. Alhamdulillah kemarin habis naik haji. Alhamdulillah. Kemarin bisa gitu. Bulan maksudnya tahun kemarin. Kemarin. Jadi ngobrol sama mbaknya dan katanya mbaknya juga ngejelasin kalau pas kita ngobrol-ngobrol mbaknya sempat bilang tenang rumah ini ada yang jagain.
Nah kita nggak tahu kan maksud dia tuh apa, rumah ini ada yang jagain. Pasti ngiranya satpam, Iya, security. security. Pasti rumah tua pasti ada security yang 24 jam aman dong. Iya. Rumah tua. Rumah tua pasti dijagain dong. Iya. Ya kayak gitulah intinya. Terus selang beberapa bulan kita udah pindahan segala macam, kita udah siap di situ. Akhirnya nginep, udah jadi ya kita udah nyaman aja. Tinggal biasa. Tinggal biasa. Aktivitas biasa. Belum ada gangguan tuh berarti ya? Belum awal-awal. Habis itu kita Bentar mas, 7 orang itu cowok semua mas? cowok semua. Oh cowok semua. Iya. Ya kali campur. Iya, ya dong mas. Lanjut mas. Iya. Habis itu di tempat di kamar saya. Ketika itu ada teman saya 2 orang menginap di kamar saya. Ini satu jurusan teman dari jurusan? Bukan. Bukan. Teman dari Purwokerto itu jurusannya dari jurusan lain. Kayaknya gak usah dibahas, langsung ke yang serem-seremnya aja lagi. Ditambah. Yang nginap terus? Iya nginap. Jadi tuh dia nginap dan mereka bilang pagi-pagi sorry ya, Iya. mereka mimpi basah. Oh, wet dream. Mimpi basah. Ini horor apa? Enggak serius. Becek. Serius. Iya. Mimpi basah. Iya, bahasa. Karena sebelumnya juga saya pas awal Mimpi basah juga? mimpi basah dan sering banget. Wah, Dan sering banget. Dan tanpa trigger BBM aja. ya belum tahu ini kenapa sih sebabnya, apa mungkin saya pikirannya sedang traveling Kotor, aja iya. atau kotor apa gimana kan. Jangan-jangan nonton kawan Saiful Jamil. Enggak emang. Masnya lagi cerita, ya mas. Bahasa sering. Aduh, angkat. Lanjut. Oh iya. Maaf, sadar aja mas. Jadi setelah dicari tahu, akhirnya ada tetangga yang bilang emang kalau di kamar saya itu katanya ada sosok perempuan. Wah, Sosok Masih sering gua perempuan. Maksud sosok. bukan perempuan asli. Oke. Sosok perempuan yang emang menghuni di kamar saya. Karena dulunya itu ceritanya kamar saya itu bekas pohon sama sumur tua Dijadiin kamar. dijadikan kamar di rumah tersebut seperti Oleh itu. simbahnya Oleh berarti ya, Pak? simbahnya. Iya. Nah habis itu udah tuh cerita itu akhirnya disebarin sama saya, bukan disebarin sih Ya, lebih ke didiskusikan lah. lebih ke ngasih tahu ke teman-teman Iya. kalau misalkan ada ini sosok ada ini. gangguan atau ada apa udah biarin aja gitu. Iya. Kita juga ya di sini maksudnya aman-aman aja lah, nggak merasa ditampakin juga kan. Iya. Nah habis itu setelah beberapa minggu ke depan setelah cerita itu saya sebarkan gitu ya, Iya. tiba-tiba kok ngerasa kok dia ganggu gitu. Gangguannya kayak gimana tuh? Jadi setiap malam tuh kayak ada suara. Nah, Oh, jadi Bentuk-bentuk dinding. gitu. duduk ke Di dinding. dinding. Jelas mas, jelas. Jelas banget, Oh. jelas banget. Saya kira awalnya sih saya kira itu dari kamar teman saya. Iya. Karena emang teman saya tuh kalau tidur nggak bisa diem, gerak terus. Siapa sih? Masih Enggak, maksudnya emang Namanya Enrique Iglesias. teman saya kalau tidur nggak bisa diam gitu. Nah saya kira kan teman saya, habis itu saya samperin dan ternyata teman saya yang sampingan itu nanya juga ke saya, kalau tidur diem sih. Iya, maksudnya juga gerak. Enggak, maksudnya kan ada suara yang Iya. Nah, Tapi berarti dari sisi itunya bukan dia kan? bukan dia, dan itu juga saya bilang itu bukan saya. Terus Habis itu udah, kalau nggak salah setiap malam Jumat pasti ada suara rintihan. setiap malam Setiap Jumat. malam Jumat. Enrique nangis gitu. Iya, rintihan. Setiap malam Jumat, gak selalu malam Jumat sih, kadang mungkin kalau dia lagi pengen ganggu ya. Mungkin kalau dia pengen ganggu kadang malam Senin ada, itulah pokoknya ada suara rintihan-rintihan. Tapi setelah biasanya itu setelah anak-anak mengetahui ada sesuatu yang aneh, dia itu ganti-ganti gangguannya, ngerti nggak? Oh. Jadi gak ke seorang gitu, ke Iya, semua. ke semuanya Gantian. mengganggu, tapi dengan metode lagi, dengan Cara yang berbeda. cara yang berbeda, cara yang berbeda. Ada yang Ada yang beri tapi yang paling serem sih saya pernah kayak ditunjukin. Jadi suatu malam saya pulang rapat biasa kan ya mahasiswa. Ya. Rapat himpunan, Rapat-rapat, ya jelas aneh. Iya. Pulang dari tempat rapat itu jam 3 pagi kebetulan.
pulang ke kontrakan. Kebetulan itu masih sendiri, saya pulang ke kamar dan emang mau langsung tidur. Ketika saya matiin lampu, itu posisi belum tidur, masih kayak mulai tidur. Tidur kok. Nah, di kamar saya itu ada kayak bolongan atap, tahu kan yang buat sinar matahari. Nah, di situ ketika saya matiin lampu, kok kayak ada bayangan kaki di atas. Yang atap ya di loteng lah ya, ibaratnya. Oh, kayak ini gantung ini ini. kotak. Ini kaki, Ada kaki masuk. Ya. Wah. Terus. Nah, di situ saya apa tuh? Atau halu atau gimana kan, lagi capek, namanya juga lagi capek kan. Habis itu saya merem, buka mata lagi, ternyata bener itu kaki gitu. Dan masih ada. Oh. Akhirnya saya bangun, terus lompat. Lari. Apa kalau lompat juga di sini Sunda? Iya. Bebas. Lari ke arah lampu, saya nyalain lampu dan hilang. Hilang kita jadi hilang. Pas saya tidur, ya percaya nggak percaya sih, jadi kayak saya tidur habis kejadian yang tadi ya, saya tidur dan pas tidur itu saya melihat tubuh saya lagi tidur. Kalau sleep paralysis, astral projection. Ketindihan kalau nggak salah itu. Enggak, jadi jadi kita ngelihat tubuh kita lagi tidur. Dan itu tuh gejala astral projection ya. Oh, secara ininya ada. Medisnya ada. Ya, katanya sih gitu. Jadi saya keluar, pas lihat, kok ada saya lagi tidur gitu. Padahal Perasaannya gimana? Dibangunin nggak? enggak, jadi itu pas saya keluar kayak jalan-jalan gitu, jalan-jalan ke kontrakan. Dengan kesadaran penuh. Iya. Wah. Saya sadar bahwa saya sedang Anjing. tidur, tapi saya jalan-jalan. Tapi itu bahaya loh, maksudnya. Ya, habis itu kan Anjing, tai. namanya juga awam ya, saya baru ngalamin hal yang gitu. Akhirnya saya besoknya bertanya kepada teman saya gitu, ini kalau kejadian kayak gini, Teman-temannya yang bisa. iya yang ada lah teman saya yang katanya indigo Iya. gitu. Akhirnya nanya, katanya bahaya kalau kayak gitu, kalau misalkan arwahnya udah balik lagi bahaya. Ya iya bahaya gitu. Iya kan? Iya. Katanya gitu, bisa. Soalnya teman saya ada juga yang sering ngomong sendiri. Indigo. Itu emang lagi monolog deh anjing. Lagi berbicara sama diri sendiri kan. Ada tuh, si ada. Nah itulah ini. Dan yang perlu diketahui sama orang banyak sih, itu saya tahu ada setan sorry ya. Makhluk Ada lain. makhluk lain yang menghuni itu si cewek itu. Si cewek Belanda ini ada di Oh, situ. Belanda. Oh, cewek. Iya, Noni. Pakai perlesan siapa? Van der Sar. Itu di preview. Oke, ada Noni Belanda, pakaiannya hijau panjang, rambutnya panjang. Oh, masnya juga lihat jelas. Ya, soalnya Anjing tai. di Si buta gua hantu. Jadi masnya horor jadi lucu tapi ya. Terus Monster kok di gua. enggak ya orang tua kan biasa lah. ya jadi terus abis itu karena emang dia pernah juga sih, jadi suatu hari kayak mimpi dia itu nyekik gitu. Basah juga. Wih, Nyekik kerasa. kerasa nyekik kayak ketindihan, tapi bukan ketindihan. Kalau ketindihan kan biasanya Kita bangun ngomong capek, Ya. kayak gerak-gerak sendiri, mau ngomong apapun nggak bisa kan. Iya. Kayaknya aku habis yoga. Terus capek. Gitu lah pokoknya. Jadi itu bukan ketindihan sih kalau menurutku, jadi masuk ke mimpi tapi asli gitu. Iya, kerasa. Nah, Iya. nyekik, rambutnya merumbai kena muka saya posisi tidur dia tiba-tiba ada di depan saya. Serem banget. Dia nyekik, dia rambutnya merumbai dan mukanya itu penuh darah gitu. Terus bangun-bangun Bangun-bangun ya ada bekas enggak? biasa aja, dan bangun-bangun banyak rambut. Wah, Banyak rambut. Anjir. enggak itu mas jemputnya rontok kali itu kan. Kayaknya belum kelihatan. Gak, itu serius. Tapi Rambut sampai- panjang. Saya sampai nanya ke teman-teman saya yang di samping kamar,
ini rambut siapa sepanjang Wah. Tapi nggak ada yang gondrong posisinya. nggak ada yang gondrong menurut saya. Pada waktu itu belum gondrong ya? Belum. Oh, belum. Nggak ada ribu, nggak gondrong. Ya cuman kan kalau dilurusin tetap aja panjang. Nggak ada yang gondrong dan nggak ada cewek juga yang main sih ke kosan saya, kontrakan saya. Belum ada. Pada saat itu belum ada. Iya. Iya. Kirain. Ya kita iman dulu deh. Ngapain sih Bang? Oke. Terus kan pernah cerita, maksudnya saya sama Eja kan dekat. Maksudnya pernah cerita maksudnya pernah ke kosan temennya yang benar-benar pernah dihantuin banget gitu, yang benar-benar kesurupan segala macam gitu, kayak gimana? Oh, sebenarnya itu kurang lebih ada sesuatu hal yang nggak bisa diceritain. Ya ngapain? Soalnya itu apa berhubungan sama individu itu kita Hmm. sebut apa ya, santet lah. Wah. Santet pernah ada salah satu teman saya yang namanya santet, jadi Enggak, masih umur kita udah main santet. kakak tingkat, Oh. kakak tingkat Setahun. satu tahun di atas saya. Santet buat cewek paling ya. Wah saya Nggak bisa nyebut. nggak bisa Nyebut ya. cerita itu. Mas, Intinya itu stop santetnya mas. intinya itu berhubungan dengan santet dan Hmm. saya juga apa ya kurang ngerti sih sistem santet kayak gimana. Nih. Jadi itu ada satu kontrakan kakak tingkat. Emang di situ serem banget sih. Jadi pas saya main juga tiba-tiba ada. Mas, dah. Kayaknya dingin banget ya. Tutup jendela dulu mas. Boleh. Gimik kita bikin sakit ya. Tadi mau gimik serem. Sumpah mas dingin banget mas. Sorry. Terus gimana? Ya intinya dia kiriman semua yang ada di situ karena emang teman saya ini ngekos di situ gitu. Tadi Iya. mana? Kontrak apa kos? Ngekos, kalau teman saya ngekos. Ngekos. Oh berarti main ke kosannya. Berlima, ya saya main ke kosannya dia. Ya emang banyak hal yang kayak gitu sih, kejadian-kejadian yang jaga kayak pintu dikunci tapi tiba-tiba di dalam ada yang buka. Terus pernah ada kejadian teman saya lagi main, dia kesurupan. Kayak gitu sih banyak. Dingin ya. Mas tadi belum. Nah, tadi ya. Kayak gitulah. Jadi ini yang paling serem sih. Yang paling serem itu ketika teman saya main malam-malam jam 11 dia main ke kosan temennya, set nyamper, temennya udah tidur. Temennya udah tidur. Pulang Dia- lagi. Emang biasanya kalau di sana di teman-teman saya kalau udah tidur pun kalau main ya main aja gitu. Oh nggak pulang ya? Nggak pulang. Jadi Kita dia kurang ya gitu teh. Jadi dia Cocok. ya udah main aja, main game di depan, persis depan pintu kamarnya. Dan emang di situ kosannya nggak pernah dikunci, teman-teman saya. Bebas aja, gitu, Ya, kalau bebas masuk bebas aja. ya, bebas aja. Jadi dibukain sama dia, dia main game depan pintu persis main game. Tiba-tiba di depan kamarnya dia kan lagi kosong, Iya. lagi balik orangnya. Tiba-tiba ada yang ngetok, tek tek tek. Oke. Itu kan dari depan. Dari depan. Oh iya. Nah, Itu pintu kamar ya? Iya sudah sama dan jekret. Akhirnya teman saya itu kayak ih apa sih gitu. Takutan gitu. Kan emang kalau emang makhluk Hmm. makhluk yang kayak gitu itu nyerangnya orang-orang yang sedang ketakutan kan. Iya. Ibaratnya mereka lemah lah Katanya. kalau kata mereka. Suka deh. Jadi sontak di situ langsung Lucu aja sontak. apa tuh langsung Ada Bukan maksudnya sontak, cuma lucu. Masnya lucu. permen dulu bibirnya kering banget. Iya masih perlu. Nah, iya Mas masih ikut kan? gimana sih tadi kan yang sontak itu loh. Sontak terkejut. kesurupan Wah. kesurupan terus langsung teriak-teriak wah biasanya kalau ada kesurupan ayo Iya. Enggak mas, gimana rumah? Enggak serem. Kayaknya lapar gitu. ya maksudnya kesurupan dan orang di situ belum ada yang bangun saat dia kesurupan Oh berarti tengah malam. tengah malam Udah pada tidur. Enggak, maksudnya kenapa main di tengah malam terus jam 3, jam 11? Kenapa nggak siang mainnya gitu ke kosannya? ya emang siklus main kita ya jam segitu gitu Oh, suasana gitu deh. dia main-main ke rumah ke Wah. kosan-kosan gitu
emang jam segitu sih biasanya. Jadi kesurupan, nggak ada yang bangun, jadi dia jalan-jalan sendiri, jalan ke depan, Biar di notice kali ya. Caper, anaknya caper. Terus dia diam di ruang tamu, Hmm. kosannya itu ada ruang tamu di depan. Terus dia kayak apa ya? Ada yang narik, Ini, ada yang narik rambutnya, terus dia gedor lagi. kejedot. Apa? Jedotin kepala. Anjing. Iya, Wah. ke tembok. Nah dari situ baru ada yang bangun. Kayak film ini yang Inside Out, ya kan? Enggak, bukan desainer yang emosi-emosi. Ini apa sih yang maksudnya yang berjodoh yang gitu? Nggak tahu nih, kita kurang referensi filmnya ya. Nanti kita cari filmnya. Ada cuplikannya. Nggak ada. Enggak ada. Terus waktu berjodoh-jodoh bangun semua. Nah, jelas baru pada bangun teman-teman. Ketika disadarin langsung sadar apa? Belum, masih nunduk dan itu posisinya udah jedotin 5 kali kalau nggak salah. Anjing dihitung ya itu. 5 kali. Bahkan bisa lebih lah. Iya. Kayaknya itu jedotinnya. Berarti nggak kali dong, Mas. Bukan 5 kali ya teman-teman ngejodotinnya. Iya. Ya, kayaknya. Iya. Bisa lebih. Hmm. Kalau lebih bocor sih. Tapi akhirnya abis kejedot, Kalau hujan bocor tuh Mas. kejedot terus sadar. Bangun belum sadar dan katanya kebetulan ada yang bisa di situ. Salah satu teman saya ada yang bisa. Jadi dia kayak diam di ruang itu, terus dia kayak ibaratnya ngelepasin arwahnya sendiri gitu. Buat nyari arwahnya dia. Dan ternyata kenapa dia bisa jodotin kepala ke tembok itu karena di belakangnya emang ada kakek-kakek lagi megang kepalanya. Terus dijedot-jedotin Dia gitu. jodotin tuh. Tapi kayaknya kalau jedotin gitu, jedotin kayaknya setan Panis Roy. Sundul, masuk, gol. Tapi kakek-kakek berarti yang gangguin ya? Kakek-kakek dan bukan kakek-kakek, ternyata di situ juga ada nenek-nenek. Tapi mereka Sekeluarga. enggak, mereka jadi perang. Anjing ribut banget bisa tadi. Jadi tuh emang ya yang tadi saya bilang Iya. santet. Oh. Jadi tuh dia Kalau mengirim banyak setan ke sana. Jadi si kakek ini yang dikirim apa? Semuanya di sana? dikirim. Semuanya dikirim. Si nenek ini pun dikirim. Dikirim. Jadi Tapi emang kan tapi kalau di sananya ada juga. nggak ada. Di sana tuh aman tadinya. Kosong. Cuman ketika ada salah satu orang yang emang jadi Masalah, sasaran, iya. sasaran santet, jadi dikirim terus. Kan emang kalau katanya kalau dukun yang belum bisa atau kurang itu malah si setannya ngelawan. Itu setannya ngelawan berarti? Makhluknya tuh ngelawan. Jadi dukunnya lemah, makhluknya lebih kuat. Jadi ya udah, jadi dukunnya nggak kasih makan dia, jadi udah aja dilepas terus dia di situ. Jadi ngirim lagi gitu. Wah, anjing ngeri. Waduh. Dan di situ juga sempat ya banyak lah kejadiannya. Di situ ada bau-bau apa, terus ada bau bangke, bau melati. Katanya sih kalau bau bangke itu dari si kakeknya, karena kakeknya itu tangannya rusak. Ekspor. Anjing tuh males banget yang bisa lihat ya. Tangannya rusak. Terus kalau yang bau-bau melati itu dari si neneknya. Karena emang dia dagang melati. Di endorse. Sama body shop. Katanya sih nenek ini baik. Cuman tetap aja sih kalau menurutku gak ada yang, kalau makhluk itu gak ada yang baik, gak ada yang jahat, tetap yang mereka. Iya. Tetap ganggu sih. Kalau lagi Tapi akhirnya maksudnya Maaf nih temen-temen. Kameranya tiba-tiba mati ya dari cerita-cerita kayak gini, anjing nih tai. Ya, gimana ya? saya speechless sih. Ceritanya maksudnya emang benar-benar serem banget. Ini emang terjadi ya? Jas? emang terjadi. Gak ada rekaan sih. Ya. Terjadi. Cuman ya percaya nggak percaya sih tetap aja hal yang ini. Ya. Tapi ya gimana ya? Kita Banyak-banyak berdoa lah sesuai kepercayaan masing-masing. Mau dipercaya silakan, nggak percaya silakan, asal kayak hubungan sama makhluk-makhluk lain. Ya intinya jangan ganggu sih. Jangan ngusik. Ketika diusik, kita aja kayak manusia biasa diusik sama manusia lain. Ya marah juga kan, pengen ganggu juga. Ya takut nih anjing. lanjut gimana nih, lanjut ke Kayaknya udah deh. Segitu aja deh teman-teman episode kali ini ya.
lumayan aneh juga nih. Tiba-tiba komen. Kayaknya udah deh gak usah bahas orang lagi anjing. Tapi makasih teman-teman yang udah nonton di channel Desko TV. Terima kasih juga yang udah mau spend waktunya. Meskipun kalian udah ngapa-ngapain. Iya. Nanti kalian juga boleh cerita-cerita di komen. Nah, kita cerita di komen. Terus kalau yang ceritanya menarik, kita bisa undang deh ke sini. Kalau mau ya. Iya. Tapi nanti kita bakal lanjutin nih ceritanya masih banyak. Masih banyak banget nih dari Mbak Ijen nih. Mas Ijen ya? Iya. Bah. Mbak. Jadi tadi kepotong karena ada beberapa hal. Oh, berarti besok pakai jinglet ya. Iya. No gimmick, no edit. Nice. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya masih bersama gua Poli Nah, sama gua Korn. dan Mas Ijen yang cerita-cerita. Makasih teman-teman, dadah, bye.